Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini menambah keberkahan hidup kita dan bisa memudahkan langkah kita untuk nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 menyampaikan bahwasannya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12. Ya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa. Apa saja 4 bulan ini? Dijelaskan lebih detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau bahwasanya 4 bulan ini adalah salasatun mutawaliyat, yang 3 bulan itu berturut-turut urutannya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi berurutan Bapak Ibu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satu ini adalah bulan Rajab. Ya, jadi 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita berada di salah satu 4 bulan tadi, yaitu berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Kita saat ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ya. 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, yang juga merupakan bulan yang mulia. Ya.
Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama Dzulhijjah ini itu adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang ketika kita beribadah di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ketika kita ibadah di hari-hari yang lain. Pada Ahad kemarin Ustadz Bambang Nugroho sudah menjelaskan tentang amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, salah satu dari amalan yang dianjurkan atau disunahkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah udhiyah, yaitu ibadah kurban. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan udhiyah secara bahasa adalah domba yang disembelih pada waktu duha. Ya, domba yang disembelih pada waktu duha atau pada hari Idul Adha. Ini secara bahasa seperti itu. Nah, kemudian secara istilah yang dimaksud dengan udhiyah atau dalam bahasa kita itu kurban ya, adalah hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi hewan yang disembelih dengan tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi dari definisi secara istilah syariat ini bisa kita pahami bahwa yang namanya udhiyah, yang namanya kurban itu adalah kita menyembelih hewan, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk menyembelih kurban ya. Kalau ada orang menyembelih hewan dilakukan pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk menyembelih kurban, tapi bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak dinamakan sebagai kurban ya, tidak dinamakan sebagai kurban. Nah, karena kurban itu disembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinamakan udhiyah ya, dinamakan udhiyah itu karena dinisbatkan pada waktu duha yang merupakan waktu dimulainya untuk menyembelih kurban. Jadi permulaan waktu menyembelih kurban itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika sudah masuk waktu duha, maka dinamakan udhiyah ya, dinamakan udhiyah ya, karena permulaan waktu untuk menyembelih hewan kurban itu adalah ketika masuk waktu sholat duha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ibadah udhiyah ini atau kurban ini mulai disyariatkan atau mulai diberlakukan, diperintahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Artinya adalah bahwa udhiyah ini mulai diperintahkan itu ketika baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Bersamaan dengan ya pada tahun ini juga disyariatkan atau ada perintah untuk zakat dan melakukan sholat id atau sholat hari raya. Nah, ini pensyariatan udhiyah atau kurban. Nah, kemudian dasarnya apa Bapak Ibu? Ya, dasarnya apa? Atau dalilnya
dalil yang menunjukkan perintah untuk udhiyah. Ya, itu ada dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, perintah sholat dalam ayat ini artinya adalah sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha, dan perintah kurban di sini artinya adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ini dalilnya dari ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga pernah menyembelih kurban. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Ya, jadi beliau menyembelih sendiri. Nah, ini di antara dalil dari hadis. Kemudian hukumnya bagaimana Bapak Ibu? Hukum kurban ini kebanyakan dari para ulama atau mayoritas ulama menyampaikan bahwa ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu nyaris wajib, Bapak Ibu. Jadi levelnya ada di bawah wajib pas ya. Jadi sunnah tapi yang sangat ditekankan. Sunnah muakkadah. Ini disampaikan oleh para ulama, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Bahkan dari kalangan para sahabat juga menyampaikan bahwa udhiyah atau kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di antara adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal. Nah, ini yang menyampaikan bahwa udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, karena hukumnya sunnah muakkadah, maka bagi siapa saja yang memiliki kelonggaran rezeki tapi tidak berkurban, maka makruh. Makruh itu dibenci. Ya, maka hukumnya makruh. Ketika ada orang punya kemampuan, punya kelonggaran rezeki untuk melakukan kurban, kemudian dia tidak berkurban, maka ini makruh. Nah, di antara dasar yang melandasi pendapat tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, "Salatun hunna alayya faraid." Ada 3 perkara kata Rasulullah yang bagiku itu hukumnya fardu, wajib. Wa hunna lakum tatawwu. Tapi bagi kalian hukumnya tatawwu, sunnah. Yaitu al-witru, salat witir, wan nahru, menyembelih hewan kurban, wa sholatud duha, sholat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa hukum udhiyah itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai selesai menyembelih. Nah, dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan di situ ada kata-kata wa arada ahadukum, dan ketika seorang dari kalian ingin, ya, ingin apa? Ingin berkorban. Maka ini menunjukkan bahwa udhiyah itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian ada sebagian ulama yang menyampaikan dari kalangan mazhab Hanafi, ya, mereka menyampaikan bahwa udhiyah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, hukumnya wajib bukan sunnah. Kalau tadi mayoritas ulama yang pertama tadi menyampaikan udhiyah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan pendapat yang kedua ini
dari kalangan madhab Hanafiyah menyampaikan udhiyah hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Dasar yang mereka pakai adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, ini menurut kalangan ulama dari mazhab Hanafiyah. Nah, pendapat yang ketiga, hukumnya adalah sunnah kifayah, Bapak Ibu. Selama ini kita mendengar fardu kifayah, tapi ada istilah lain sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah ini bisa kita dapati dalam beberapa kitab fikih ya. Di antaranya dalam kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, disebutkan bahwa kalangan madhab Syafi'iyah ya, di antara madhab Syafi'i itu berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah kifayah. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa dalam sebuah hadis riwayat Mikhnaf bin Sulaim, ia berkata, kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaklah atas tiap-tiap keluarga menyembelih udhiyah atau kurban tiap tahun. Jadi hukumnya sunnah kifayah untuk satu keluarga, hendaknya tiap tahun itu ya menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Nah, ini di antara pendapat para ulama ya. Mayoritas mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang nyaris wajib. Ketika ada orang mampu berkorban kok tidak berkorban maka makruh. Pendapat yang kedua adalah wajib, yang ketiga sunnah kifayah. Nah, kurban itu akan menjadi wajib dalam dua kondisi, Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi kan mayoritas mengatakan sunnah muakkadah nggih, tapi itu bisa menjadi wajib ketika dalam dua kondisi, dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ketika ada orang mengatakan seraya dia memberi isyarat pada hewannya ya. Jadi ketika misal ada orang punya hewan seekor kambing ya, kemudian dia berkata dan memberi isyarat pada kambingnya, ini loh hewan kurbanku. Nah, ini loh hewan kurbanku. Maka bagi dia kurban menjadi wajib. Kemudian yang kedua, ketika ada nazar. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah terhadap dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Ya, misalnya demi Allah saya tahun ini akan kurban. Atau ada orang yang bernazar. Ada orang yang misalnya mohon maaf ya, sakit ya, diberi ujian sakit oleh Allah, kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit saya bernazar nanti bulan Dzulhijjah saya akan berkurban. Maka ketika diberi kesembuhan oleh Allah, dia wajib berkurban karena itu sebuah nazar. Dan nazar ini hanya berlaku dalam kebaikan, Bapak Ibu. Tidak boleh ada orang nazar dalam rangka melakukan perbuatan maksiat. Misalnya ada orang nazar, kalau saya diterima kerja di tempat ini, saya akan ngajak teman-teman saya untuk pesta minuman keras. Ya, ini nazar seperti tidak boleh, haram dilakukan karena itu nazar dalam rangka melakukan perbuatan dosa. Kalau nazarnya, kalau saya diterima di tempat kerja ini, saya akan ngajak kumpul teman-teman saya traktir makan, ya, saya sedekah makan untuk mereka. Ya, ini boleh, ini wajib dilakukan karena itu suatu kebaikan. Oke. Kemudian apa hikmah dari ibadah kurban itu? Nah, hikmah dibalik ibadah udhiyah atau kurban itu yang pertama adalah untuk menghidupkan makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam ya.
Dengan kita berudhiyah, berkurban, itu kita mengenang kembali, menghidupkan kembali makna pengorbanan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dulu itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim ini taat melakukan sami'na wa ata'na, enggak nawar-nawar lagi. Meskipun yang diperintahkan itu adalah untuk menyembelih putranya yang sudah sekian lama diharapkan kehadirannya. Tapi karena itu perintah dari Allah, Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na, melakukan itu, rela mengorbankan putranya Ismail dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyembelih hewan kurban, maka itu adalah sebagai upaya kita mengorbankan sebagian yang kita miliki dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengorbanan kita dengan harta kita. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita hitung-hitung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Ya, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, coba kita hitung-hitung, kita nggak akan mampu. Bangun tidur, kita masih diberi nafas kehidupan, ya, bisa membuka mata kita kembali. Kemudian kita diberi nikmat, ya, kesempatan untuk bisa melakukan sholat subuh, ya, kemudian bisa menghadiri pengajian. Nanti sampai menjelang tidur lagi, itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali nikmat yang kita terima. Itu baru dalam sehari, Bapak Ibu. Ya. Belum selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, kurban ini adalah sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan mengorbankan sebagian, ya, dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan kurban dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu wujud syukur kita itu adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang kepada orang fakir, miskin dan keluarga. Nah, kita dengan berkorban ini nanti dagingnya dibagikan kepada, kita sedekahkan kepada orang fakir, miskin, kemudian kita hadiahkan pada para tetangga. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Nah, apa fadilah atau keutamaan dari ibadah kurban ini? Ada setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, fadilahnya itu kembalinya kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kembalinya ibadah yang kita lakukan, fadilahnya, keutamaannya itu kembalinya kepada diri kita, bukan kepada siapa-siapa. Baik itu sholat, haji, puasa, berkurban, itu fadilahnya, keutamaannya itu kembalinya kepada kita. Di antara fadilah ibadah kurban itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai. Amalan yang paling dicintai pada hari-hari nahar itu adalah menyembelih hewan kurban. Seperti disampaikan oleh Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelian, melebihi mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Jadi yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar, hari penyembelian itu adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, kurban juga merupakan ciri atau tanda keislaman seseorang. Ya, salah satu ciri tanda keislaman seseorang itu adalah dengan kurban. Rasulullah pernah bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki untuk berkurban, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Kemudian yang ketiga adalah merupakan syiar atau lambang agama Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Al-Hajj ayat 36. Jadi sebagai syiar. Syiar itu lambang. Nah, ketika ada syiar di suatu tempat itu menunjukkan bahwa Islam masih ada di situ. Ketika ada di suatu tempat ada penyembelihan hewan kurban, berarti itu menunjukkan bahwa ada syiar Islam di tempat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa syarat sunnah kurban itu? Syarat sunnah kurban itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, ya. Yang kedua balik, yang ketiga mampu, dan yang keempat berakal. Ya, berakal. Jadi orang yang berkorban itu, ya syaratnya dia harus muslim. Ya, kemudian balik, kemudian dia mampu melakukannya, dan yang keempat adalah berakal. Nah, adapun syarat sahnya ini ada 3 bagian. Nanti ada rinciannya. Syarat sah kurban. Yang pertama syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban. Yang kedua syarat sah yang berkaitan dengan orang yang kurban. Yang ketiga adalah syarat sah berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban. Kita akan bahas secara rinci 3 syarat sah kurban ini. Yang pertama adalah hewan kurban. Syarat sahnya untuk hewan kurban ini ada 5. Yang pertama adalah hewan tersebut termasuk al-an'am, termasuk hewan ternak. Ya, termasuk hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan. Ya, bahimatul an'am, al-an'am artinya adalah hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak di sini, ya, yang dimaksud hewan ternak di sini itu adalah unta, sapi, dan kambing. Ya, unta, sapi, dan kambing. Jadi jangan kemudian kita bayangkan, berarti kalau hewan ternak itu semua yang diternak boleh dijadikan kurban. Padahal di Indonesia ini apa-apa bisa diternak. Ya, ada ternak ayam, ada ternak bebek, ya, ada ternak apa lagi? Ya, mentok, ya. Jangan kita bayangkan seperti itu, ya. Jangan kita bayangkan seperti itu sehingga kemudian kita kurbannya ya pakai ayam, pakai mentok, pakai bebek, ya, tidak boleh. Ya. Karena yang dimaksud dengan hewan ternak, ya, dalam hal ini itu adalah apa? Sudah baku ada standar bakunya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, unta, sapi, dan kambing. Nah, ini. Jadi syarat sah hewan kurban yang pertama adalah termasuk al-an'am atau hewan ternak. Nah, kemudian bagaimana dengan kerbau? Nah, kerbau. Nah, terkait dengan kerbau ini, meskipun kalau di lingkungan kita tidak ada ya, tapi di tempat lain yaitu ada kurban dengan kerbau. Berkorban dengan kerbau, ya, terkait dengan hal ini para ulama menyampaikan dalam kitab-kitab fikih mereka, di antaranya dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sebuah kumpulan ensiklopedia kitab fikih yang sangat tebal sekali, ya. Itu disebutkan
Wa qad sawwal fuqaha'ul jamusa bil baqari fil ahkam wa amaluhuma kajinsin wahidin. Jadi para ulama fikih itu menyamakan, mengkiaskan ya, menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan menjadikan keduanya seperti satu jenis. Ini artinya bahwa kerbau ini dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian dalam kitab tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, beliau menyampaikan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, wal an'amu hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wa ma yulhaqu bihima minal ternak itu adalah unta, sapi dan kambing serta apa saja yang disamakan dengannya, misalnya kerbau. Nah, jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa kerbau ini termasuk hewan yang dibolehkan dijadikan sebagai kurban. Ini terkait dengan hewan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan umurnya, usianya. Nah, ini juga ada aturannya Bapak Ibu. Untuk unta itu adalah paling tidak telah sempurna berusia 5 tahun. Sapi telah sempurna berusia 2 tahun. Kambing telah sempurna berusia 1 tahun. Nah, ini. Jadi istilahnya kalau dalam istilah orang Jawa itu sudah poel. Ya, sudah poel. Ya. Ini biasanya para penjual hewan kurban ini sudah paham. Ya, sudah paham. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kambing, kalau misalnya kita sangat kesulitan untuk mencari kambing yang usia 1 tahun misalnya nggih. Nah, kalau sekarang saya kira enggak ya. Sekarang banyak ya. Misalnya dalam satu kondisi sulit untuk mendapatkan kambing yang usia 1 tahun, maka boleh berkorban dengan kambing yang berusia 6 bulan, setengah tahun atau al-jada. Ini boleh. Ya, tapi saya rasa kalau dalam kondisi sekarang banyak ya. Banyak kambing yang usianya 1 tahun. Kalau enggak ada misalnya, ya, kalau enggak ada maka dibolehkan berkorban dengan kambing yang usia 6 bulan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita lihat saja. Kemudian syarat sah yang berkaitan dengan hewan yang ketiga itu adalah tidak ada cacat. Nah, tidak ada cacatnya. Maka disinilah pentingnya ketika ada orang berkorban ya, panitia yang diberi amanah untuk mengelola ya kurban itu hendaknya melakukan ya survei dulu ya, ngecek dulu ya. Tujuannya apa? Biar hewan yang akan dijadikan kurban itu benar-benar hewan yang tidak ada cacatnya, Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Arba'atun la yajzina fil adhahi. Apa saja 4 hewan itu? Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah. Ya, hewan yang buta sebelah yang jelas butanya. Jadi buta sebelah, apalagi buta keduanya. Sebelah matanya buta. Yang kedua sakit yang jelas sakitnya ya, kelihatan banget sakitnya. Yang ketiga yang pincang. Ini bisa kita lihat ya ketika jalan ya, misalnya pincang. Yang keempat hewan yang sangat kurus
sehingga kelihatan tulang saja. Nah, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, yang paling utama itu adalah berkurban itu ya dengan hewan yang besar dan gemuk. Ya, tentunya ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi paling tidak berupaya bagaimana berkurban itu dengan hewan yang terbaik. Kemudian ya kalau tadi nggak boleh jadikan kurban ya 4 jenis tadi ya. Kemudian ada beberapa hewan yang makruh ya untuk dijadikan kurban. Boleh tapi makruh, Bu. Makruh itu artinya adalah dibenci. Yaitu hewan yang hilang lebih dari separuh telinganya atau tanduknya. Jadi separuh telinga atau tanduknya hilang. Yang kedua putus telinganya. Yang ketiga putus bagian belakang telinganya. Yang keempat telinganya sobek. Nah, ini masih boleh tapi makruh. Ya, makruh. Misalnya kupingnya ya sobek. Nah, ini boleh tapi makruh. Artinya apa? Ya dihindarilah ya. Kita cari yang lebih baik dari itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hewan kurban. Nah, pertanyaan sekarang, bolehkah kita berkorban itu dengan cara hutang dulu? Ya, ngutang sik. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, ini ternyata ada perbedaan pandangan di antara para ulama kita terdahulu. Yang pertama adalah mengatakan boleh. Ya, boleh. Ya. Ini disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, nah, dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya, apakah kamu berhutang untuk membeli unta kurban? Kemudian Abu Hatim menjawab, saya mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya atau unta-unta kurban tersebut. Jadi boleh menurut Imam Abu Hatim. Kemudian yang kedua, ya, Syekh Ibnu Utsaimin yang menyampaikan bahwa jika orang yang punya hutang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutangnya daripada kurban. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, jadi nek punya hutang sebaiknya dilunasi dulu. Ya. Nah, kemudian ada langkah tengah atau solusi dari kedua pendapat tersebut. Bagaimana? Ya, para ulama yang menyarankan untuk berhutang ya ketika berkorban adalah untuk orang yang keadaannya itu mudah dalam melunasi hutang. Ya, mudah dalam melunasi hutang. Misalnya ya, dalam bayangannya itu sudah punya anggaran. Bulan depan ada proyek yang cair misalnya seperti itu. Ya, maka tidak apa-apa kemudian hutang sik karena sudah punya anggaran. Oh iya, bulan depan ada proyek yang cair. Nah, ini dibolehkan, ya, dibolehkan ketika dia dalam bayangan, ya, bayangan dia itu mudah untuk melunasi hutang. Nah, ini boleh. Atau untuk hutang yang jatuh temponya masih lama, jatuh temponya masih 5 tahun ke depan, itu masih lama ya. Maka ini tidak masalah. Adapun ya bagi orang yang kesulitan untuk melunasi hutang. Ya, dalam bayangan dia itu sulit untuk melunasi hutang. Jangankan untuk kurban ya, untuk kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan, misalnya seperti itu. Ya. Atau orang yang dihutangi meminta agar segera dilunasi. Jatuh temponya itu sudah dekat. Maka bagi orang seperti ini sebaiknya tidak berkorban dulu, menangguhkan dulu, menunggu dulu sampai nanti kondisinya longgar. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah orang yang kurban. Tadi kan berkaitan dengan hewannya. Sekarang orangnya, mudhohi. Yang pertama adalah sapi atau unta itu untuk 7 orang, maksimal untuk 7 orang. Ya, patungannya itu untuk 7 orang, baik sapi ataupun unta. Nah, masing-masing dari 7 orang ini boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian 1 ekor kambing untuk 1 keluarga.
Kalau sapi atau onta itu boleh patungan 7 orang maksimal. Tapi kalau untuk kambing, ini untuk satu keluarga. Nah, bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang meninggal? Secara umum para ulama membolehkan. Ya, bahkan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah Saudi, ya, atau MUI-nya ya, Arab Saudi, ini juga membolehkan bahwa berkurban untuk orang yang meninggal itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Begitu juga Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, ya, mazhab Hanafi dan Hambali juga mengatakan kurban untuk orang yang meninggal itu diterima dan tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ulama yang menyampaikan, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa mani taqoda annal insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad khariqal al-ijma'. Intinya adalah barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa manusia itu hanya bisa mendapatkan manfaat dari amalannya, itu berarti dia sudah mencederai ijma. Artinya gini, artinya orang itu ketika sudah meninggal itu ya oke, dia tidak bisa mengambil manfaat lagi dari apa yang akan dia dapatkan karena dia sudah meninggal. Tapi ini tidak menutup kemungkinan dia akan tetap mendapatkan manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Contohnya korban ini ya. Jadi ketika ada misalnya kita berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ya ini diterima oleh Allah. Ya, ini diterima oleh Allah. Maka kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan ya juzu ayyudhiya anhu kama yahujju anhu. Jadi boleh kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal sebagaimana kita dibolehkan berhaji atas nama orang yang sudah meninggal yang dulu dia belum bisa melakukan ibadah haji. Jadi dibolehkan Bapak Ibu kalau kita akan berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian syarat sah berkenaan dengan waktu penyembelihan. Ya, waktu penyembelihan hewan kurban itu yang pertama adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Nah, ini jelas. Kemudian ada waktu lain yang dibolehkan untuk menyembelih kurban, yaitu pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini juga dibolehkan. Berarti secara umum waktu yang dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu ada 4. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, rencananya masjid kita nanti akan menyembelih hewan kurban pada tanggal 11 Dzulhijjah, yaitu hari Sabtu. Kemudian sekarang distribusi, ya, pembagian kurban. Kurban itu terbagi jadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama itu untuk dimakan sendiri oleh orang yang kurban. Yang kedua, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian sepertiga lagi sisanya dihadiahkan kepada kerabat. Jadi kurban itu untuk orang yang kurban sendiri atau mudhohi, maka ada namanya jatah untuk mudhohi atau orang yang kurban. Kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian juga boleh dihadiahkan. Maka dalam pembagian kurban itu yang diberi tidak hanya orang-orang yang tidak mampu, tapi diberi semuanya. Karena itu dibolehkan, disyariatkan sebagai hadiah, meskipun mereka adalah orang-orang yang kaya. Ini dibolehkan sebagai hadiah untuk mereka. Sekarang pemanfaatan daging kurban yang dilarang. Ya. Ada beberapa pemanfaatan daging kurban yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah menjual hasil sembelihan kurban. Ya. Ini tidak boleh. Baik berupa dagingnya,
kulit, tulang atau bagian yang lain. Ini tidak boleh dijual. Kemudian yang kedua, memberi upah jagal dari hasil sembelihan. Jadi upah jagalnya itu diambilkan. Misalnya, wis jagale kita beri upah 5 kilo dari daging kurban. Padahal kurbannya kambing, habis nanti untuk upah jagal. Maka tidak boleh. Nah, maka biasanya panitia yang diberi amanah untuk mengurusi korban ini, solusinya bagaimana? Solusinya adalah iurannya dilebihkan. Misalnya kambing itu 26 juta misalnya ya, kemudian ditambah 50.000 untuk biaya operasional. Sapi itu 3 juta ditambah 100.000 untuk biaya operasional. Nah, ini untuk solusi agar tidak memberikan upah jagal itu dari hasil sembelihan. Nah, tapi memang sejak awal sudah ada anggaran khusus yang dibebankan kepada mudhahi atau orang yang kurban. Tapi kalau diberikan daging, ya jagalnya diberi daging, itu bukan sebagai upah, tidak apa-apa. Ya, ini bagian jenengan 1 bungkus ya, itu tidak apa-apa. Karena itu bukan sebagai upah, tapi sebagai pemberian dari kita. Ya, bukan sebagai upah, dia sebagai jagalnya. Kurban untuk non-muslim. Ya, kurban untuk non-muslim. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Jadi ada beda-beda. Tapi yang jelas ada beberapa ulama yang bolehkan. Karena kurban itu beda dengan zakat, ya. Kalau zakat memang tidak boleh. Zakat diberikan kepada non-muslim itu tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu adalah harta yang diambil dari kalangan sebagian umat Islam yang sudah wajib mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang-orang di antara umat Islam yang tidak mampu. Nah, ini zakat. Jadi diberikan atau didistribusikan ya kepada orang yang berhak atau mustahiquz zakat. Ya, tidak boleh kepada orang non-muslim. Nah, ini beda dengan kurban. Kalau kurban ada beberapa ulama yang membolehkan. Kemudian apa yang dianjurkan bagi orang yang kurban dan menyembelih? Ya, ada beberapa yang disunahkan. Disunahkan bagi orang yang kurban atau orang yang menyembelih. Di antara yang pertama adalah mudhahi atau orang yang kurban itu dianjurkan menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, riwayat Abu Dawud, beliau pernah berkata kepada putrinya yaitu Fatimah. Ya Fatimah, kata Rasulullah, qumi fashhadi udhiyataki. Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Jadi disuruh untuk menyaksikan hewannya yang akan dijadikan kurban. Nah, aslinya seperti itu. Tapi kalau misalnya mudhahi itu mewakilkan kepada orang juga tidak apa-apa, yaitu pasrah ya, pasrah. Ya, karena suatu hal ya, maka yang menyembelih orang lain ini juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memotong rambut dan kuku. Ini dianjurkan kepada mudhahi, yaitu tidak diperkenankan untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Nah, karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai selesai menyembelih. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah ya,
sunnahnya adalah bagi bapak ibu yang kurban, ya, yang akan berkurban, tidak memotong rambut dan memotong kuku. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah larangan ini khusus bagi orang yang ingin kurban atau berlaku untuk seluruh keluarga? Karena kurban tadi kan boleh untuk satu keluarga, ya. Sapi boleh untuk satu keluarga kita, kambing juga. Nah, yang dapat larangan untuk tidak memotong kuku dan rambut itu hanya yang atas nama atau seluruh keluarganya. Nah, ini para ulama menyampaikan di antara dari fatwa Lajnah Daimah, ya, para ulama Saudi menyampaikan berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya, maka hadis ini khusus berkenaan dengan orang yang hendak berkorban saja. Artinya yang atas nama tadi, ya. Kan biasanya ada ya atas nama siapa, ya, yang dapat larangan untuk tidak motong kuku rambut, ya itu saja. Tapi untuk keluarganya tetap dibolehkan. Fatabayan bihadza anal hadits khasun biman arada ayudhiya faqat. Jadi hanya khusus bagi orang yang berkorban atas namanya. Misalnya ada orang Pak Ahmad, ya, ingin berkorban atas nama Pak Ahmad, korban 1 ekor kambing, maka yang dilarang untuk motong kuku rambut itu Pak Ahmad saja, keluarganya tetap dibolehkan. Ini para ulama menjelaskan dari hadis-hadis yang ada tadi. Oke. Kemudian di antara yang dianjurkan lagi bagi orang yang berkorban, ya, dan menyembelih, ya, itu adalah mengikat hewan kurban. Nah, jadi diikat biar tidak lepas, ya, ya. Kalau lepas nanti lari, ya, susah untuk ngikatnya. Kemudian menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan yang belum disembelih. Nah, ini hikmahnya adalah agar hewan yang belum disembelih itu tidak ketakutan. Nah, karena ternyata ketika ini diabaikan, jadi hewan yang belum disembelih itu melihat hewan yang disembelih, ini bisa berpengaruh. Ini bisa berpengaruh. Karena pernah kejadian akhirnya ketika hewan yang belum disembelih itu melihat hewan yang disembelih, hewan yang belum disembelih lari, lepas dari ikatannya. Kemudian ya untuk menangkapnya lagi sulit karena sudah kalau istilah kita ketakutan, ya, karena melihat temannya disembelih. Maka sunnahnya adalah dijauhkan. Kalau misalnya tempatnya sempit, ya dikasih tabir biar tidak melihat hewan yang disembelih. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ini dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian membaca basmalah. Nah, ini ketika menyembelih, ya. Kemudian bertakbir. Nah, ini beberapa anjuran bagi orang yang berkurban dan juga bagi orang yang menyembelih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengingatkan, mari kita menata niat kita, baik kita sebagai panitia atau sebagai orang yang akan kurban. Kita niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling utama. Ya, menata niat kita kembali. Kalau kita panitia, ya kita niatkan kita mengurusi, ya, pelaksanaan kurban itu dalam rangka, ya, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu wakil atau yang diberi amanah oleh mudhohi untuk mengurusi kurban. Ya, maka kita tata niat kita ikhlas karena Allah. Begitu juga orang yang kurban atau mudhohi, ya, kita niatkan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga balasan yang diberikan kepada Allah kepada kita itu besar, ya, dan kita akan mendapatkan keutamaan kurban yang sudah dijanjikan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dan manfaatnya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf.
Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.